kemenangan kita Pak, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, minimal doa yang biasa kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ini menjadi kebiasaan kita Pak. Dan minta kepada Allah masuk surga tanpa hisab. Sampai harus optimis itu. Terus dosa-dosa masa lalu sampai juga harus optimis akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma hafazna bil Qur'an. Allahumma akrimna bil Qur'an. Allahumma hdina bil Qur'an. Allahumma saddid lana bil Qur'an bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma taqabbal minna salatana. Allahumma taqabbal minna siyamana. Allahumma taqabbal minna a'malana. Allahumma taqabbal minna kulla shay'in amal kullu khairi a'malina bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shigara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ustaz, saya mau tanya, apakah kita boleh merasa Allah telah mengampuni dosa kita? Misalnya kita punya satu dosa, contohnya misalnya membunuh gitu ya. Kita sudah istighfar, sudah taubat gitu ya. Apakah kita boleh merasa Allah sudah mengampuni, atau kita harus istilahnya istighfar terus sampai akhir hayat gitu? Terus yang kedua, kan nanti di akhirat kita akan ada namanya orang yang bangkrut itu ya, karena dia harus membayar dosanya kepada orang lain gitu. Nah itu gimana kalau yang dari cerita tadi Ustaz, misalnya orang yang dibunuh, berarti dia harus membayar kepada yang dibunuh di akhirat gitu ya. Nah, dari sekian Ustaz, makasih. Makasih. Jamaah sekalian, kalau harus yakin, harus yakin. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah, minta ampunlah kalian kepada Allah, dan harus yakin bahwa semua dosa-dosa kita ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Pak, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini berada pada prasangka hambaku. Kalau sampai berprasangka tidak diampuni, ya tidak diampuni betulan, wong tidak percaya sama Allah. Sampai harus yakin, ya harus optimis. Ini kita bab sekarang bab raja. Walaupun ada Pak perasaan takut, tapi takut yang memicu sampean untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Tapi jangan kemudian hanya takutnya saja, diampuni tidak ya? Diampuni. Makanya saya sekarang sebagai bentuk rasa takut saya kepada Allah, saya maksimal lagi banyak beramal saleh dalam kehidupan ini. Jadi ayo kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa pernah zina, dosa pernah mencuri, pernah korupsi, dan kita lupa Pak berapa yang sudah dikorupsi. Tapi sangat bagus kalau kemudian kita imbangi pula dengan amal-amal saleh. Itu lebih istimewa jemaah sekalian. Ya, insyaallah Allah akan mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Nah, bicara muflis, orang yang bangkrut itu kalau kita tidak istighfar, Pak. Kalau kita tidak tobat, taubatan nasuha. Tapi kalau kita taubatan nasuha, semuanya sekarang Pak, mohon maaf, kita punya utang sama orang. Dulu ketika jaya bisa kita bayar Pak, tapi kita tidak mau bayar. Kemudian sekarang kini kita bangkrut sampai kita mati, belum sempat bayar pada orang. Tapi sebelum kita mati, kita istighfar pada Allah. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sanggup lagi kami membayar semua utang-utangku ya Allah. Engkau yang memahami kelemahan kami. Aku menyesal akan perbuatan kami. Nah, penyesalan seperti itu, makanya ya, ayo Pak. Semua dosa yang kita perbuat, hatta terkait dengan hakul adami, hak sesama manusia, selama kita sudah maksimal, itulah kemampuan kita. Allah lebih memahami apa yang terjadi pada diri kita ini.
insya Allah tidak termasuk kepada orang-orang yang dibangkrutkan oleh Allah SWT kalau kita taubatan nasuha. Tapi sangat indah Pak kalau memang kita sanggup bayar dulu. Ternyata deposito kita ada, terus istighfar sama Allah, ya Allah ampuni dosa saya karena saya belum bayar utang saya pada fulan, padahal uangnya ada Pak. Ini istighfarnya perlu diistighfari gitu, karena dia membohongi dirinya sendiri ya. Ini nggak benar, bayar dulu kemudian kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang sudah habis betulan, apalagi sakit-sakitan Pak, bahkan beli obat saja tidak mampu, utang juga banyak, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih memahami bagaimana kondisi kita. Insya Allah akan diampuni semua dosa dan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Hujannya serius ya, Masya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ustaz atas waktu. Agak dekat ya saya. Terima kasih Ustaz atas kesempatan untuk bertanya. Ustaz, misalkan kita memintakan ampun untuk guru-guru kita, orang tua kita, kerabat-kerabat kita begitu, yang belum tentu apa yang kita hajatkan permintaan ampun itu dulu belum sempat disampaikan oleh beliau-beliau yang kita belum yang kita sebut tadi. Misalkan setelah sholat kita doakan untuk guru-guru kita, kerabat kita, orang tua kita begitu. Yang kita sampaikan permohonan ampun tadi dulunya ketika beliau-beliau masih hidup itu belum sempat disampaikan. Minta maaf. Misalkan begitu atau Itu justru dianjurkan ya akhi. Jadi antum ketika berbuat salah sama seseorang, terus orang itu menghilang Pak, kita belum sempat minta maaf, tiba-tiba menghilang, dengar sudah meninggal dunia dan kita belum sempat minta maaf, doakan yang bersangkutan ya. Sampai Imam Syafi'i mengatakan astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya, Masya Allah, wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Aku minta ampun kepada Allah atas semua dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan dosa orang yang nanti pada hari kiamat menuntut aku, Masya Allah, dan dosa kaum muslimin dimanapun berada, baik yang hidup ataupun yang mati. Insya Allah kalau sambil berdoa seperti ini pada hari kiamat, karena kita mendoakan dia tidak akan menuntut kepada kita, karena dosa-dosa dia juga diampuni oleh Allah karena doa kita. Maka dia nanti pada hari kiamat tidak akan menuntut kepada kita. Maka salah satu cara Pak, kalau kita pernah berbuat salah kepada orang dan orang itu sudah meninggal dunia, doakan yang bersangkutan dengan doa kebaikan. Apalagi berdoa untuk guru kita ya, untuk sahabat kita, untuk famili kita, untuk tetangga kanan kiri kita, atau sahabat-sahabat yang bermasalah dengan kita, atau kita punya dosa kepadanya, itu lebih perkuat kita istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti pada hari kiamat dengan rahmat Allah mereka tidak akan menuntut kepada kita karena kita mendoakan di dunia dengan doa kebaikan, insyaallah. yang lain. Satu lagi ya. Ibu barangkali ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang nanya, saya tanya Ustaz. Ustadz, jadi ini pribadi Ustadz ya. Jadi apakah kalau kita tidak bisa melupakan kedzaliman orang lain kepada kita, itu bagaimana Ustadz? Maksudnya karena saking ininya lah gitu, dalam waktu lama dizalimi terus sampai kita nggak bisa melupakan. Apakah itu tercela Ustadz? Ya sebenarnya itu manusiawi ya, karena kita manusia bukan malaikat, kita juga punya syahwat. Wajarlah kalau kemudian juga kita mangkel akan kedzaliman yang dia timpakan pada kita. Cuma begini ya akhi, kan Nabi mengatakan unsur akhaka zaliman aw mazluman, bela saudaramu, bantu saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Kata para sahabat, iya kalau yang dizalimi ya Rasulullah, bagaimana kalau yang zalim?
Masa kita akan beta, akan kita doakan dia gitu. Kata Nabi, ya kau arahkan dia, bahkan kau doakan dia, mudah-mudahan tidak berbuat zalim lagi gitu. Ya khi, jadi kalau antum merasa dizalimi sama orang, ini momentum yang luar biasa, doa antum akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doalah dengan doa yang baik bagi orang yang menzalimi kita. Insya Allah doa antum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, fulan telah menzalimi kami, memfitnah kami, mengambil harta kami, merampok kekayaan kami, menipu kami. Beri hidayah dia ya Allah gitu. Jadi kalau antum doa dengan tulus begitu, dibuka hatinya oleh Allah, boleh jadi nanti apa yang berbuat salah kepada sampean dikembalikan semuanya pada sampean nanti itu. Akhirnya sampean bisa memberikan hidayah pada yang bersangkutan dan hak sampean kembali. Tapi kalau sampean berdoa dengan doa yang sama, nggak ada bedanya kita juga Pak. Hancurkan dia, hancur dia Pak. Tapi posisi kita Pak tidak ada bedanya dengan orang itu. Karena kita juga berdoa dengan doa yang tidak benar gitu. Makanya Nabi mengatakan ittaqu da'watal mazlum, hati-hati dengan doanya orang yang zalim. Orang yang dizalimi, mohon maaf, karena tidak ada antara dia dengan Allah hijab. Maka berdoalah dengan doa yang positif kepada orang yang menzalimi kita. Mudah-mudahan dia tidak menzalimi lagi di kemudian hari dalam kehidupan ini gitu. Insyaallah doa-doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu ya. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.